Surah Al-Qiyamah surat Makkiyah surat 75. Dan alhamdulillah surat ini tidak banyak yang al-penting. Ceritanya tidak seperti tadi. Tapi ada beberapa poin akidah dan tarbiyah di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi tadi yang saya baca adalah riwayat Kumbul An Ibnu Katsir. Sekarang temannya Al-Bazzi sama dari Ibnu Katsir juga. Ya, qiraat Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dia memang pendek, la uqsimu. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsibul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل براق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Allah berfirman, tidak seperti yang mereka sangka. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi cara terjemah begitu ya. Tidak benar apa yang mereka katakan. Aku bersumpah, bukannya aku tidak bersumpah. Enggak, tapi tidak seperti yang mereka katakan. Aku bersumpah. Dan itu dipertegas dengan qiraat tadi kita bacakan la uqsimu. La uqsimu kalau la-nya pendek apa? Sungguh kan? Sungguh aku bersumpah. Maka la di sini bukan la nafi. Aku juga bersumpah dengan apa? Nafsul lawamah. Nafsul lawamah ada satu dari 3 pembagian jiwa sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yaitu jiwa ada 3. Yang pertama nafsun mutmainnah. Kemudian yang kedua apa? Nafsul lawamah. Yang ketiga nafsun apa? Ammarah. Nafsun mutmainnah ini yang Allah nyatakan di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini orang soleh. Dan jiwanya mengajak pada kebaikan. Adapun nafsun ammarah sebagaimana Allah nyatakan di surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa ini mengajak yang buruk. Berarti kalau jiwa masih mengajak yang buruk namanya jiwa nafsun ammarah.
Dan yang tengah-tengah di antara mereka adalah nafsun lawamah. Nafsun lawamah. Lawamah artinya mencela, suka mencela. Ini suka mencela pemilik jiwa tersebut. Kalau dia mengerjakan keburukan, dia celah. Kamu kenapa mengerjakan keburukan? Jiwa ini mencela dirinya sendiri. Menyesal seperti itu. Kalau dia melakukan kebaikan, dicela juga. Kenapa kamu melakukan kebaikan tidak maksimal? Tidak 100% kamu berikan. Kenapa kamu infak cuma 100.000? Padahal kamu punya uang banyak. Seperti itu misalnya. Nafsun lawamah. Jadi nafsun lawamah selalu apa? Mencela. Baik berbuat buruk maupun berbuat kebaikan, sama-sama dia mencela. Itu positif berarti ya, nafsun. Tapi adanya demikian. Jadi kadang dia masih berbuat dosa, nafsun lawamah. Apakah manusia mengira dia bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya yang tercerai-berai? Ini sangkaan penduduk Mekah. Mereka menyangka Allah tidak mampu membangkitkan setelah mati. Justru kami mampu. Kami mampu menyusun kembali jari jemarinya. Ini Masya Allah ya, Allah sebutkan jari jemari. Padahal jari jemari itu ya hal kecil, tapi kompleks dia, karena ada apa di situ? Ada sidik jari misalnya. Dan kalau jari jemari saja Allah mampu membentuk kembali, ini tersusun dari sekian ruas kompleks, maka selain daripada jari jemari Allah mampu nggak? Allah lebih mampu. Dan Allah sebutkan di sini an-nusawiya banana. Tapi sayang sekali manusia ini ingin sekali agar berbuat dosa di depannya. Amamahu, hak di sini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingin berbuat dosa di hadapan Allah. Yang dia udah tahu Allah melihat, tetap saja berbuat dosa. Seolah-olah ini dia berbuat dosa langsung di depan mata Allah. Seperti itu. Dan memang demikian, tidak mungkin kita bikin dosa tidak terlihat sama Allah. Yang kedua, amamahu, yakni amamal insan. Jadi di hadapan kehidupannya, ini di masa depan. Manusia ingin berbuat dosa di masa mendatang. Jadi dia menunda taubat. Kenapa menunda taubat? Karena dia masih ingin berbuat dosa lagi. Ini celaan bagi kedua pihak tadi. Mereka bertanya, si orang ini, kapan hari kiamat? Jawabannya tidak dijawab, tapi hanya disebutkan ketika pandangan-pandangan ini sudah tertunduk. Demikian syakhiso atau bukan tertunduk, tertengadah. Bariqo. Apa kalau di Kementerian Agama? Terbelalak. Oke, enggak apa. Kalau di sini syakhiso terpengadah, memandang ke atas, terperangah. Wa khosafal qamar, dan bulan hilang cahayanya. Yani bulan ini mengalami gerhana. Wa jumi'a syamsu wal qamar, bintang atau matahari dan bulan dibenturkan. Manusia akan bertanya pada hari itu, di mana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu saja. Pada hari itu kalian akan dikembalikan. Manusia diberitahu pada hari itu apa yang dia lakukan dan dari kebaikan, apa yang dilakukan dari keburukan, apa yang dia persembahkan, apa yang dia tidak persembahkan. Dan manusia lebih tahu tentang dirinya sendiri, sekalipun dia mengemukakan banyak alasan-alasan. Ini luar biasa. Sajian keimanan di awal surat Al-Qiyamah ini luar biasa sekali, di mana mengingatkan kita tentang konsep kebangkitan, mengingatkan kita bahwasanya tabiat manusia seperti apa dan harus dijauhi tabiat-tabiat buruk tersebut, dan bahwasanya hari kiamat ini manusia tidak bisa lari. Dan manusia ini sekalipun dia mengemukakan alasan, tetap dia tahu dirinya ini benar atau salah. Balil insanu ala nafsi basir. Kita salah, tapi kita masih aja enggak begini-gini. Tapi sebenarnya kita dalam hati kecil kita tahu kita salah, ya. Balil insanu ala nafsi basir walau alqa ma'adzir. Jadi kita beralih ke topik berikutnya, yaitu topik ketika Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi dalam melakukan kebaikan. Yani Nabi ketika Jibril membacakan ayat, kan Nabi harus ngafalin ya. Ya Nabi sistemnya sistem dikte. Bukan Jibril menurunkan buku kemudian Nabi Muhammad suruh baca terus nanti diuji, enggak. Tapi Jibril mendiktekan Al-Qur'an. Seperti itu ada. Diktekan. Walaupun terkadang beberapa ayat, beberapa surat ini diktenya enggak terlihat langsung. Langsung saja Nabi mengalami sakit atau demam, tiba-tiba paham ayat. Karena konsep turun wahyu ada beberapa konsep ya. Ada 6 disebutkan oleh para ahli sejarah. Di antaranya tadi Jibril datang mendiktekan. Ini yang paling sering. Atau Jibril datang dalam bentuk manusia, kalian ngobrol dengan Nabi. Ini beberapa kali. Atau Jibril, sebenarnya kata Aisyah, ini dalam mimpi.
surat yang turun dalam mimpi, misalnya surat Al-Kautsar. Nabi tidur dan Nabi bermimpi. Tiba-tiba bangun sudah hafal. Kemudian itu konsep apa ya? Pendidikan sekarang tuh ada beberapa konsep menghafal saat tidur. Tidur suruh ngedengerin MP3. Itu menguatkan hafalan katanya. Otak bawah sadar. Kalau kuliah Nabi pun pernah menghafal saat tidur. Kemudian turun dengan bentuk seperti suara gemuruh lonceng. Dan ini yang paling dahsyat buat Nabi. Nabi kalau sudah turun Quran seperti itu, Nabi merasa berat. Kemudian Nabi demam. Ya, yang keenam adalah Allah sendiri yang memfirmankan langsung. Itu perintah sholat saat Mi'raj. Oke. Nah, di sini konteks ceritanya ada Jibril mendiktekan. Tapi Nabi saking semangatnya bagaimana? Jibril masih baca, Nabi sudah mencuri-curi komat kamit sedikit. Kalian pernah nggak misalnya kalau didiktekan seperti, pernah nggak? Gitu. Jadi masih dibaca ini, kalian udah komat kamit sendiri aja. Padahal harusnya nggak gitu, harusnya gimana? Tunggu selesai baru kalian ngomong, baru kalian baca. Kalian diam dulu, mingkem dulu, cerna baik-baik. Selesai, baru kalian ulangi, kan gitu harusnya. Nabi enggak, saking semangatnya belum melakukan kebaikan. Jibril masih baca, Nabi komat kamit sedikit, pelan-pelan ngikutin. Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Itu nggak bagus. Dan dalam konsep pendidikan pun seperti ternyata. Itu yang seperti itu kurang baik. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gerakkan lidah kamu sebelum Jibril selesai membacakan ayat, karena kamu tergesa-gesa ingin menghafalnya. Tenang saja, sungguh kewajiban kamilah mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu, ini membuatmu hafal dan membuatmu mampu membacakannya. Jadi Nabi SAW ini diberikan kemampuan menghafal luar biasa dan membacanya juga luar biasa. Nabi itu nggak main-main mengajarkan Quran kepada para sahabat ya, nggak main-main. Semangat beliau membacakan, membuat para sahabat menghafalin, mentahfidz sahabat, demikian. Kalau kami sudah selesai baca, yakni Jibril yang baca maksudnya, maka baru engkau ikuti bacaannya. Fattabi' Qur'ana. Fa idza qara'nahu ni fil madhi ya. Kalau sudah selesai, fattabi' Qur'ana fil amr, baru kamu ikuti. Ya. Bukan lagi sedang fil mudhari, sedang baca kamu sudah ngikutin, enggak, jangan. Sungguh selesai fil madhi qara'nahu, baru kamu ikuti. Tunggunya kewajiban kami juga menjelaskannya. Jadi tafsir dari Al-Qur'an Allah yang tanggung jawab. Melalui Al-Qur'an sendiri, melalui sunnah, melalui para sahabat, melalui para ulama. Ini kewajiban Allah. Jadi tidak ada ayat Quran ini yang tidak jelas. Semuanya jelas. Allah yang memperjelasnya. Tidak. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman mencintai ketergesaan, mencintai kehidupan yang segera. Ini apa? Dunia. Dan meninggalkan akhirat. Hari itu wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Tuhan. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang beriman bagaimana di akhirat? Melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan ini adalah keyakinan khas Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dari yang lain-lain. Yang lain-lain mengatakan bagaimana Allah bisa kelihatan? Gimana? Enggak. Yang benar sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Rasul bersabda, "Innakum la tana rabbakum kama tarawna hadzal qamar la yatabadr la tudamuna fi ru'yatihi." Karena akan melihat Rabb kalian sejelas seperti kalian melihat bulan saat malam purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini ada yang melihatnya setiap saat. Dan ini level tertinggi. Ada yang melihatnya sepekan sekali pada hari Jumat. Mungkin ada yang tidak bisa melihat. Yang tidak bisa melihat ada orang-orang yang tidak beriman. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka orang-orang tidak beriman pada hari kiamat terhalang dari melihat Tuhan. Kalau orang beriman berarti bagaimana kata Imam Syafi'i? Berarti bisa melihat. Dan ini keyakinan khas Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan tetap menyucikan Allah dari sifat-sifat kurang, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari itu ada juga wajah-wajah yang tidak senang, yang cemberut, syadidatul abus pada hari kiamat. Itu orang-orang tidak beriman. Tazunnu ayyuf ala biha faqra, mereka yakin akan diberikan kepada mereka perlakuan yang tidak mengenakan. Kala tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka sangka orang-orang tidak beriman bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan. Tidak. Perhatikan jika seandainya ruh sudah sampai di taroki. Taroki ini dada bagian atas. At-taroki. Ketika ruh sudah sampai di taroki,
Dan dikatakan siapa yang mampu menyembuhkannya? Tadi saya baca tanpa saktah ya. Aqilaman rob marrob. Demikian kan sudah saya bilang saktah tuh khasnya siapa? Hafiz. Maka julukannya dalam dunia qiraat saktatu hafiz. Saktahnya si Hafiz. Cuma dia doang yang saktah. Yang lain enggak ada saktah di situ. Pada hari ketika roh sudah sampai di dada tinggi dan mereka bertanya, adakah yang bisa menyembuhkan? Jawaban tidak ada. Dan dia sudah yakin akan berpisah dengan kehidupan dunia. Dan betis sudah berkait dengan betis. Pada hari itulah dia akan diseret kepada Tuhan. Tapi sayang sekali dia di dunia tidak membenarkan Nabi, tidak pula salat, fala saddaqa wala shalla. Tidak. Malah dia bertanya kapan kiamat? Menantang. Tidak pula salat. Lagi-lagi ini menegaskan konsep orang tidak beriman juga dibebani kewajiban syariat. Allah katakan tidak beriman, fala saddaqa wala shalla, tidak juga tidak salat. Padahal tidak beriman saja sudah cukup masuk neraka. Tapi Allah sebut lagi tidak salat. Berarti ada hukuman khusus orang tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi dia mendustakan dan dia berpaling. Dan ini bukti bahwasanya lawan dari salat adalah keberpalingan. Orang yang enggak mau salat dia dianggap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di sini mengatakan fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba. Saddaqa lawannya apa? Kadzdzaba. Shalla lawannya apa? Tawalla. Berarti lawan dari orang dari salat adalah tawalla. Orang enggak salat berarti berpaling dari kebenaran, berpaling dari agama. Fala saddaqa lawannya kadzdzaba. Saddaqa kadzdzaba jelas membenarkan, mendustakan. Shalla lawannya apa? Tawalla ternyata. Kemudian dia kembali pulang kepada kaumnya dalam keadaan menyombongkan diri. Celaka engkau, maka engkau celaka. Kemudian celaka engkau, maka engkau celaka. 4 kali. Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula. Berapa kali aulanya? 4 kali. Apakah manusia mengira dia akan ditinggal demikian sia-sia, tidak ditindak? Celaan bagi orang menyangka dia meninggal di dunia kemudian tidak ada apa-apa di akhirat. Enggak gitu. Manusia semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Enak sekali manusia bisa melakukan apa saja kemudian tidak ada tanggung jawabnya nanti. Tidak. Apakah dia tidak ingat saat dia masih dalam wujud nutfah? Nutfah ini apa ya? Zigot ya. Yang tadinya berasal dari mani yang dipancarkan. Kemudian dia menjadi segumpal darah, alaqah. Fa khalaqa fa sawwa, maka Allah ciptakan dan Allah baguskan bentuknya. Maka Allah jadikan dia berpasang-pasangan laki dan perempuan. Tidakkah itu menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati? Dan dianjurkan juga dalam hadis riwayat Abu Daud ya, bahwasanya kalau mendengar ayat ini alaysa dzalika biqadirin ala ayyihil mauta, kita baca subhanakallahumma bala. Apa? Subhanakallahumma bala. Subhanakallahumma bala. Hadis riwayat Abu Daud. Karena Allah bertanya ya, tidakkah yang demikian itu menjadi bukti bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang mati? Ya Allah, masih engkau benar. Subhanakallahumma bala. Sebagaimana juga kita katakan riwayat ya bahwasanya kalau baca sabbih isma rabbikal a'la kita baca subhana rabbil a'la. Kalau fasabbih bismi rabbikal azim di surat Al-Haqqah dan surat Al-Waqiah subhana rabbil azim. Demikian. Itu merespon Al-Quran. Insyaallah kita break sejenak kemudian lanjut surat tadi.